Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat restorasi, berjumpa lagi bersama Rohid Restorasi Channel. Untuk video kali ini saya kedatangan speaker aktif merek Polytron dengan gejala mati total. Dan apabila kita colokkan listrik, maka MCB atau KWH di rumah akan jeglek atau turun. Kerusakan seperti ini biasanya terjadi di bagian power supply atau bagian regulatornya ya. Maka untuk selanjutnya saya akan membuka terlebih dahulu untuk penutup bagian mesinnya. Oke teman-teman, untuk mesinnya sudah terbuka dengan kondisi ya seperti ini. Masih bagus kalau kita lihat secara fisiknya. Oke lah, untuk lebih lanjutnya saya akan coba mengecek secara fisiknya di bagian komponen-komponen. Terutama saya akan cek di bagian MOSFET-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagian MOSFET-nya. Biasanya kalau gejalanya seperti itu, maka besar kemungkinan MOSFET-nya yang bermasalah atau sudah rusak. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di bagian diodanya ya. Nah, ini bagian dioda yang 4 itu biasanya sering terjadi kerusakan atau short ya, atau bocor arus. Nah, untuk kasus yang mati total biasanya yang saya lakukan pertama kali yaitu mengecek di bagian sikringnya. Karena kalau misalkan sikringnya putus, maka di jalur untuk regulatornya atau power supply-nya itu ada masalah. Untuk langkah selanjutnya saya akan mengecek di bagian regulator atau power supply-nya. Saya cek menggunakan multitester analog di kalibrasi 1. Apakah di sini ada terindikasi korslet? Saya cek di bagian elko yang besar, apakah di sini korslet ya. Di situ terlihat jarumnya sampai mentok, berarti jalur di sini korslet ya teman-teman. Seharusnya kalau misalkan tidak korslet, biasanya untuk elko tersebut kita ukur dia naik sedikit lalu turun lagi. Nah, di sini sudah dipastikan untuk power supply-nya atau regulatornya bermasalah. Maka langkah selanjutnya saya akan mencopot terlebih dahulu di bagian MOSFET-nya saja. Apakah kalau misalkan saya copot bagian MOSFET-nya jalurnya kembali normal? Kalau misalkan normal berarti MOSFET-nya itu bermasalah. Nah, di sini saya proses pengangkatan atau pencopotan MOSFET-nya. Saya percepat terlebih dahulu untuk mengefektifkan waktu. Nah, ini teman-teman untuk MOSFET-nya saya sudah angkat. Ini menggunakan MOSFET dengan seri K7A65D. Kemudian ya saya akan cek kembali di bagian elko-nya apakah masih short. Nah, sekarang sudah tidak short, yang angkatnya tidak mentok lagi. Berarti kemungkinan MOSFET itu bermasalah. Nah, di sini saya sudah punya untuk penggantinya dengan seri yang sama ya, K7A65D. Ini bentuk MOSFET-nya ya teman-teman. Kemudian ya saya akan mengecek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa MOSFET yang tadi itu bermasalah atau sudah rusak dengan cara kita tempelkan probe hitam di bagian drain atau kaki tengah, dan yang merah itu saya tempelkan di bagian source, dan itu ternyata terindikasi short ya. Kemudian saya bolak-balikan juga, ini terindikasi short. Nah, di sini seharusnya tidak ada nilai, ternyata di sini ada nilai ya. Dan bisa dipastikan untuk MOSFET ini sudah tidak layak pakai atau sudah rusak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengecek untuk yang baru. Dengan metode yang tadi saya tempelkan untuk probe negatif atau probe hitam, kita tempelkan di kaki tengah atau drain.
dan yang merah saya tempelkan di bagian sos atau yang sebelahnya. Maka di sini akan muncul nilai ya teman-teman, tapi tidak short ya. Nah, itu sudah muncul, berarti ini normal ya teman-teman. Nah, keluar tegangan kan di sini. Dan kalau misalkan kita balikkan untuk probe merah di bagian gate, nah di sini seharusnya tidak ada nilai, berarti MOSFET ini dalam keadaan bagus ya. A few moments later. Oke teman-teman, setelah saya pasangkan kembali untuk mengefektifkan waktu, kemudian saya akan bersihkan menggunakan sikat gigi ya. Bisa juga menggunakan thinner, itu campurannya untuk membersihkan. Nah, ini penampakannya untuk MOSFET yang baru ya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk MOSFET-nya atau letak MOSFET-nya di sini ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya saya akan cek kembali menggunakan multitester analog di setelan kalibrasi 1 atau X1 di bagian elko yang besar tadi, apakah masih korslet. Nah, ternyata sudah tidak korslet lagi karena jarum bergerak sedikit lalu turun kembali. Kalau tadi sebelumnya kita cek menggunakan multitester analog itu jarumnya mentok semua. Nah, di sini sudah tidak short lagi ya. Untuk selanjutnya saya akan cek di bagian sikringnya atau fuse-nya. Ternyata untuk fuse-nya masih bagus ya, masih nyambung. Berarti untuk kerusakannya hanya di MOSFET-nya saja. Oke teman-teman, saya akan rakit kembali untuk mesinnya. Nah, sekarang saya sudah rakit di posisi awalnya ya. Ini penampakannya untuk mesin yang saya rakit. Kemudian ya saya akan coba untuk mencolokkannya dengan cara ya seperti ini. Kalau misalkan masih jeglek, maka lampu itu akan mati ya. Ternyata di sini lampu sudah nyala, berarti ini sudah normal. Nah, saya lihat juga di sini untuk LED indikatornya sudah menyala. Besar kemungkinan ini sudah normal kembali ya, insya Allah. Say ASUS starts with creation. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk suaranya sudah keluar kembali. Saya sengaja menggunakan nadering handphone saja karena takut copyright. Intinya untuk speaker aktif ini sudah kembali normal ya, alhamdulillah. Oke lah teman-teman, untuk videonya mungkin saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.